Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dengan NIM 2303420049. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Istiqaq yang diampu oleh Ustazah Darul Qutni. Bismillah, saya di sini akan menjelaskan kembali tentang kalam alal fi'il dan juga kalam alal isim. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalam alal fi'il. Yang pertama ada fi'il jamid. Fi'il jamid adalah fi'il yang tidak bisa ditasrif. Karena dia tidak bisa ditasrif, maka bentuknya hanya fi'il amr saja atau fi'il mudhari saja atau fi'il madhi saja begitu. Nah, contohnya di fi'il madhi, contohnya ada laisa. Laisa artinya tidak. Contoh dalam kalimatnya adalah laisa adrusu hadzal yaum. Kemudian yang kedua ada asa. Asa artinya semoga. Contoh dalam kalimat asallahu barakatan abada. Kemudian ada ni'ma. Ni'ma artinya sebaik-baik. Ni'ma syarab. Contoh dalam kalimatnya ni'ma syarab. Ni'ma syarab ma'ul abyadi. Kemudian ada bi'sa. Bi'sa artinya sejelek-jelek. Contoh dalam kalimat bi'sa amalan asyraka billah. Kemudian contoh yang selanjutnya ada tabaraka, artinya suci. Contoh dalam kalimat tabaraka libasa anin najasah. Kemudian contoh yang terakhir dari fi'il madhi ada ma ajmaluhu, yang artinya alangkah indahnya dia. Kemudian contoh yang selanjutnya dari fi'il mudhari ada satu contoh, yaitu yahbitu, yang artinya berteriak. Contoh dalam kalimatnya yahbitu Ahmad fil mal'an. Kemudian contoh dari fi'il amr ada 3. Yang pertama ada hab, artinya adalah ketahuilah. Contohnya dalam kalimat hab li'annani adrusanna lughatal arabiyyah. Kemudian yang kedua ada ta'ala. Ta'ala artinya mari. Contoh dalam kalimat ta'ala nahnu nal'abu fil mal'abi. Kemudian contoh yang terakhir ada hati. Hati artinya bawa sini. Contoh dalam kalimat hati tufahataha. Kemudian yang kedua ada fi'il mutasarrif, yang artinya fi'il yang bisa ditasrif. Contohnya ada nasara yang suruh unsur, artinya menolong. Contoh dalam kalimat nasara Muhammadun Zaidan. Yang kedua ada syariba yashrabu ishrab, artinya minum. Contoh dalam kalimat ishrab asirat tufahi. Kemudian contoh yang ketiga ada wada'a yada'u da', artinya meletakkan. Contoh dalam kalimat tada'ul bintu al-kitaba 'alal maktabi. Yang keempat, yang selanjutnya ada akhadha ya'khudhu khudh, artinya mengambil. Contoh dalam kalimat akhudhul kitaba fi raf. Kemudian contoh yang selanjutnya ada ghasala yaghsilu ighsil, yang artinya mencuci. Contoh dalam kalimat ighsil al-haqibata. Kemudian contoh yang keenam adalah la'iba yal'abu il'ab, artinya bermain. Contoh dalam kalimat yal'abu Ahmad kuratal qadam fil mal'abi. Kemudian contoh yang selanjutnya ada masya yamshi imshi, artinya berjalan. Contoh dalam kalimat imshil qadam ilal madrasah. Kemudian contoh yang selanjutnya ada sami'a yasma'u isma', artinya mendengar. Contoh dalam kalimat sami'tu sautal jarsi. Kemudian contoh yang ke-9 ada waqafa yaqifu qif, artinya berdiri. Contoh dalam kalimat waqiftu amamal ma'mad. Kemudian contoh yang terakhir ada jalisa yajlisu ijlis. Contoh dalam kalimat ajlisu amamal fasli. Kalam ala fi'il selanjutnya ada fi'il mabni lil ma'lum, yaitu kata kerja aktif yang tampak fi'il, fa'il, dan maf'ulnya. Langsung ke contohnya. Yang pertama ada wada'a, artinya meletakkan. Contoh dalam kalimatnya wada'a Ahmad al-kitaba 'alal maktabi. Kemudian yang kedua ada nama. Nama artinya tidur. Contoh dalam kalimat nama Zuhair 'alas sariri. Kemudian yashtari artinya membeli. Contoh dalam kalimat tashtari Fatimah al-qalamaini fid dukkani. Kemudian ada yabi'u, artinya menjual. Contoh dalam kalimatnya yabi'u ammi al-libasa. Kemudian contoh selanjutnya lagi ada yaktubu. Contoh dalam kalimatnya taktubul Fatimah ar-risalata. Kemudian contoh yang keenam ada qara'a. Qara'a artinya membaca. Contoh dalam kalimatnya qara'tul kitaba fil ma'mal. Kemudian contoh yang ketujuh ada yushahidu, artinya menonton. Contoh dalam kalimatnya yushahidu Ahmad sinema. Kemudian contoh yang kedelapan ada rakiba, artinya mengendarai. Contoh dalam kalimatnya rakiba Ahmad as-sayyarata.
Kemudian yadrusu artinya belajar, contoh dalam kalimatnya adrusu lughatal arabiyyah fil fasli. Kemudian contoh yang terakhir ada akhadha. Contoh dalam kalimatnya akhadha artinya mengambil, contoh dalam kalimatnya akhadtu al-qalamaini 'alal maktabi. Kemudian yang selanjutnya ada fi'il mabni lil majhul. Ialah kata kerja pasif yang dia menghilangkan fa'ilnya, kemudian diganti dengan naibul fa'il. Nah, majhul ini ada dua rumus. Yang pertama ketika dia fi'il madhi, maka rumusnya adalah huruf pertama didommahkan dan huruf sebelum akhir dikasrahkan. Ketika dia fi'il mudhari', maka rumusnya adalah huruf pertama didommahkan dan huruf sebelum akhir difathahkan. Mungkin langsung saja ke contoh fi'il madhi. Contoh yang pertama ada fataha. Fataha artinya membuka, ketika dimajhulkan menjadi futiha, artinya dibuka. Kemudian contoh dalam kalimatnya futihal babu. Al-babu ini bukan menjadi fa'il tapi menjadi naibul fa'il. Kemudian ada qotofa, ketika dimajhulkan menjadi utifa, artinya dipetik. Contoh dalam kalimatnya utifat az-zahratu. Nah, az-zahratu ini juga menjadi naibul fa'il. Nah, kenapa menjadi utifat? Karena az-zahratu naibul fa'ilnya adalah mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Kemudian ada ghasala, artinya mencuci. Ketika dia dimajhulkan menjadi ghusila, artinya dicuci. Contoh dalam kalimatnya ghusila al-libasu. Kemudian ada dafa'a, artinya membayar. Ketika dimajhulkan menjadi dufi'a, artinya dibayar. Contoh dalam kalimatnya dufi'a al-qalamu. Dan contoh yang kelima dari fi'il madhi ada akhadha. Akhadha artinya mengambil, jika dimajhulkan menjadi ukhidha, artinya diambil. Contoh dalam kalimatnya adalah ukhidha al-kitabu 'alal maktabi. Kemudian contoh dari fi'il mudhari' yang pertama ada yakulu menjadi yukalu, artinya dimakan. Contoh dalam kalimatnya yukalul khubzu. Kemudian ada yakusu menjadi yukosu, artinya digunting. Contoh dalam kalimatnya tuqassul waraqatu. Nah, al-waraqatu ini karena dia mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Kemudian ada yalbasu menjadi yulbasu, artinya dipakai. Contoh dalam kalimatnya yulbasu al-qamisu. Kemudian ada yashrobu, artinya minum, ketika dia dimajhulkan menjadi yushrobu. Contoh dalam kalimatnya yushrobul ma'u. Kemudian ada yaldo'u, ketika dimajhulkan menjadi yudo'u. Contoh dalam kalimatnya adalah yudo'ul kitabu. Kemudian masuk ke kalam alal isim. Yang pertama ada isim jamid. Isim jamid adalah isim yang tidak terbentuk dari fi'il. Di sini pembagiannya ada 3. Ada isim dzat, isim makna, dan juga isim mubham. Tapi di sini saya akan memberikan contoh isim zat saja. Contoh yang pertama ada al-khida'u, artinya sepatu. Contoh dalam kalimatnya al-khida'u aswadun. Kemudian az-zahratu, az-zahratu artinya bunga. Contoh dalam kalimatnya az-zahratu jamilatun. Kemudian ada al-haqibatu, artinya tas. Contoh dalam kalimatnya al-haqibatu jamilatun. Kemudian ada al-libasu. Al-libasu adalah baju. Contoh dalam kalimatnya al-libasu abyadun. Kemudian contoh yang terakhir ada kubun, artinya gelas. Contoh dalam kalimatnya adalah al-kubu kabirun. Selanjutnya ada isim mushtaq, ialah isim yang terbentuk dari fi'il. Contohnya yang pertama ada maktabun, berasal dari kata-kata bayak tubuh, artinya menulis, maka maktabun adalah tempat menulis, atau kita biasa menyebutnya dengan kantor. Contoh kalimatnya yadhabu akhi ilal maktabi bis sayyarati. Kemudian ada masjidun, artinya tempat bersujud, atau kita biasa sebut masjid begitu, berasal dari kata sajada yasjudu. Contoh dalam kalimatnya usolli sholatas subhi fil masjidi. Kemudian ada madrasatun, berasal dari kata darasa yadrusu. Contoh dalam kalimatnya adhabu ilal madrasah bil jawwalati. Kemudian ada tadi mal'abun. Mal'abun berasal dari kata la'iba yal'abu. Contoh dalam kalimatnya yal'abu akhi shaghir kuratal qadam fil mal'abi. Kemudian yang terakhir ada matbakhun, berasal dari kata tabakha yatbukhu, artinya memasak. Maka matbakhun artinya tempat memasak, atau kita biasa sebut dengan dapur. Contoh dalam kalimatnya usa'idu ummi fil matbakhi.
Kemudian masuk ke masdar marroh, yaitu menjelaskan terjadinya suatu kejadian hanya satu kali. Kaidahnya, jika dia dari fi'il sulati, maka mengikuti wazan fa'latun. Tetapi ketika dia berasal dari fi'il ghairu sulati, maka masdar, kaidahnya masdar ditambah tak marbutoh di akhirnya. Masuk ke contoh, yang pertama, Profasa Sulaimanul Qurata Profsatan. Sulaiman menendang bola dengan sekali tendangan. Yang kedua ada Qafazas Sinjabu Minasyajarati Qafzatan. Tupai itu melompat dari pohon dengan sekali lompatan. Contoh yang ketiga, Qara'at Aisyyatul baba qara'atan. Yang keempat, Daraba Hamzatu qabalahu darbatan. Yang kelima, Akhadhat Aisyatu al-kitaba min akhi akhdatan. Yang keenam, Ibtasama Muhammadun ibtisamatan. Yang ketujuh, Ghasaltul malabisa ghaslatan. Contoh yang kedelapan, Jara'tul ma'a jar'atan. Kesembilan, Kanasat Khadijatul bilata kansatan. Kemudian contoh yang terakhir, Nadhartu ilal manzuri nadhratan. Kemudian ada masdar hay'ah, yaitu masdar yang menjelaskan keadaan itu sendiri. Kaidahnya adalah mengikuti, jika ia dari fi'il sulati, maka mengikuti wazan fi'latun. Ketika dia dari ghairu sulati, maka masdar ditambah dengan tak marbutoh di belakangnya. Masuk ke dalam contoh yang pertama, Nadhartu ila ummi nidratal mahabbah. Yang kedua, Takallama Zaidun takallumatal ustad. Yang ketiga, Jalasat Aisyatu jilsatal mudarrisah. Yang keempat, Syaribat Fatimah syirbatal amirah. Yang kelima, Sakata Zaidun siktatal ulama. Yang keenam, Tabassama Ahmad tabassumatal amir. Yang ketujuh, Hafadhu Zuhair al-Qur'ana hifdhatal ulama. Contoh yang kedelapan, Akala Zaidun al-khubza iklatan ummahu. Contoh yang kesembilan, Darrosa Imran lughatal arabiyyah tadarisatan mudarrisahu. Kemudian contoh yang terakhir, Babakat Fatimatu ruzza maqliyan libakhatan ummahu. Lalu yang terakhir ada isim tafdil, yaitu isim yang membandingkan dua hal yang sama tetapi tidak serupa. Biasanya diartikan paling atau ter atau lebih dari. Nah, ketika dia dari mudzakkar maka mengikuti wazan af'ala, ketika dari muannas maka mengikuti wazan fu'la. Contohnya, hasuna menjadi ahsanu. Contoh dalam kalimatnya, Ahmad ahsanu min Zaidin. Kemudian yang kedua ada mahirun menjadi amharu. Muhammad amharu min Bilalin. Kemudian contoh yang ketiga, wasi'un menjadi ausa'u. Contohnya dalam kalimat, fasli ausa'u min faslika. Mungkin itu ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.